Ya percaya saya Oji. Oke, Alter Ego, go. Yes. Kali ini sudah mengamankan YP Digi dan bahkan Aura Fire. Ya, Sudah Yves yang baru mengamankan saja Selena. ada satu buah tambahan ketika menggunakan Real World Manipulation, dia mendapatkan absorb damage-nya juga. Tapi yang paling menarik adalah Jawhead yang di-ban beserta satu hero sih menurut aku dari Aura Fire yang harus di-concern itu adalah, enggak cuma satu, tapi dua. Apa itu? Leo Murphy dengan Sylvana yang 100%-nya itu, dan juga Varsha dari Udil yang masih 100%. Kita tahu sendiri, iya 2 kali di-pick Varsha 100% dari Udil. Kita tahu sendiri Lunox memang jadi favoritnya Udil. Tapi 9 kali di-pick dari Lunox, Udil hanya mendapatkan 55,54%. Dan ini dia nih, gue demen nih, gue bawa komputer ke sini. Dan Profesor KB, gue mau nanya. Kali ini dari tim Aura Fire, kemungkinan besar dia akan menggunakan support kalau menurut gua. Dia bakal Terhadap ngadu support. Benedetta masih terbuka dengan sangat lebar, Uranus juga masih sangat lebar. Dia ngadu ini coy. Ini Rafaela Ellis. Iya, Rafael. Oh, Paquito Ellis. Paquito. Banyak yang terbuka dari side-nya. EXP dan juga Gold masih banyak banget yang terbuka. Bahkan mengingat untuk yang sekarang ya, apalagi dengan beberapa kali patch terbaru, balik lagi. Ada kemarin juga sempat kita bahas sedikit, walaupun table saya mungkin kurang akurat. Table shutdown, itu yang paling penting. Karena startnya itu di kill streak 2. Jadi kalau misalkan kita udah mendapatkan 2 kill sekaligus begitu saja, jangan sampai nanti kita ke pick off dengan mudah. Karena itu bakal langsung membuka potensi untuk shutdown gold yang lebih tinggi lagi di awal game. Setuju banget. Dan kalau kita lihat Rafaela sudah bisa di-pick oleh seorang Alter Ego di sini. Ditambah lagi dengan ada Granger yang kemungkinan akan diberikan kepada Chelly Boy. Wah, ini agak berat banget kalau menurut gue pribadi ya. Dan Pasha ini bakal menjadi counter dari meta Rafaela. yang pas pampres seperti ini ya kalau menurut gue. Dengan ada burst damage ke arah belakang, apalagi ini Sally Boy dan Miracle Boy ini bakal benar-benar ditempel abis harusnya B. Dia benar-benar ditempel, kenapa gue bilang oke, dia memang bisa numbangin seorang Uranus. Tapi tiba-tiba Alicia datang ketika Sally Boy seperempat darah, setengah darah. Langsung itu ada rese Pasha sih. juga, itu rese banget. Dan Apalagi kalau Alicia udah punya Winter kan. Iya, udah bete banget. kemarin gue habis dihabek-habek kayak gitu B. Oh iya. Bener-bener dihabek-habek sama Uranus Alis. Wah, bete sih. Ditempel seadanya. Ditempel asal-asalan. Asal-asalan ditempel, boh itu kayak astaga. Tapi kalau aku lihat sekarang dari Aura ini udah mulai mencoba ban hero-heronya dari Udil. Udah ada Lunox yang di-ban juga barusan dari tim Aura Fire. Tapi kalau tadi sempat aku mau bahas soal Angela sebenarnya. Itu adalah hero comfortnya facehugger ya sebenarnya ya. Yes, benar. Dan akhirnya di-ban juga. Tapi kalau walaupun dengan band Lunox kayak gini, walaupun Aura Fire tahu bahwa data Udil ya, kayak oke, dia 5 kali menang, 4 kali kalah dengan Lunoxnya, tapi Udil tetaplah Udil dengan Lunox gitu loh. Jadi kita tahu sendiri dengan high mechanical-nya dia, dengan timing yang ia miliki. Walaupun beberapa kali sempat kita ngelihat kemarin ketika Alter Ego bertemu dengan Bigetron Alpha, memang Lunoxnya kalau ketemu sama Gord itu emang agak sedikit sulit untuk kontes. Tapi gak cuma Lunox tapi kali ini, Esmeralda juga di-ban. Hero yang sangat identik juga dengan Alter Ego, kali ini memang benar-benar harus di-ban dua-duanya. Oke, tapi kalau kali ini yang gue lihat ya, permainan dari tim Alter Ego kemungkinan besar Paquito bakal berada di PAI. Ini sudah kemungkinan besar menurut gue. Karena gue nggak tahu apakah Udil bakal bermain Rafael atau enggak, karena kemungkinan besar juga Udil bakal bermain satu hero burst damage di arah mid yang nge-counter Uranus dan juga Alice. Itu adalah selain Lunox, Chang'e sama Kagura. Loi. Ya, masih ada Loi, hero favoritnya juga Udil. Loi. Kaja di-ban. Kaja juga sudah mulai di-ban dan oh iya kemarin kan ada sempat leak sedikit soal item terbaru ya. Yang dimana itu ada Shadow Twin Blade itu, dimana itu kayak heptasisnya untuk Magic. Benar. Dan ini kayaknya menurut aku dengan kalau seandainya nanti udah ada item tersebut, Kaja itu adalah salah satu hero yang paling cocok dengan item tersebut. Ya karena kan Yang di ngeri banget early-nya damage pertamanya kan cepret. Jadi kayak pacetannya cetak. Gitu. Apalagi dengan Divine Judgment kan itu kayak benar-benar bakal instan banget. Dan tapi kali ini Nasiduk sudah mulai tersenyum melihat mungkin sambil membaca juga draft yang sudah dihadirkan oleh kedua belah tim. Tapi Granger sih, aku jujur ya kalau melihat Granger kayak gini memang lagi happeningnya lagi nih. Walaupun memang kita tahu sendiri bahwa Granger tidak mendapatkan adjustment apapun di patch terakhir kemarin. Tapi masih enak bro Granger Enak bro. banget. Masih enak dan Udil ternyata Kagura? bener Udil gak? Kagura sepertinya. Oh ternyata Udil pas kemudian sama hero burst ternyata untuk kali ini Kagura. Dan satu hero untuk seorang Ahmad Maman Mauzi. Apakah ini bukan Goldland? Benedetta nggak sih? Aku berharap Kaguranya bukan Goldland soalnya. Ya, karena gini, ada beberapa kali, oh ya fix, benar, Udil. Buat Udil. Udil menggunakan Kagura pada akhirnya.
Akhirnya. Soalnya waktu streaming bareng Udil berdua, duo, itu tuh banyak banget yang nanya kayak, Bang kenapa Udil gak pernah pakai Kagura sih? Wah. Ternyata sekarang dibuktikan langsung. Sekarang dijawab untuk dijawab. kalian semua yang ada di rumah. Itu Udil dengan Kaguranya. Udil Tapi, dengan Kaguranya. Ini kita tahu juga Pai itu kuat menggunakan one-one. Yap. Tapi kalau menurut gua tetap bakal Paku itu di arah Pai sih. Ya. Tetap Pai, Pai itu ya, sih Pai, kalau menurut Pai. gue. Tapi gua- One-one-nya di Ahmad. iya kalau menurut gua, tapi gua nggak tahu nanti di terakhirnya. Dan Aura Fire last pick-nya untuk seorang jungler apakah dia bakal pede ke arah satu buah link? Atau Yushun sih? Gue sih Link sih lagi di buff juga sih. Nggak, bukan gitu. Ini enak banget makanan link. Ada Ada Kagura, ada Rafaela. One-One, ada Rafaela mungkin berat. Aku mungkin Lancelot Granger. sih. Lancelot. Aduh, oke. Lancelot sih. Lancelot. Lancelot. Gak tahu ya, kayak dengan kita tahu sendiri Rafaela, Kagura ini dua hero yang sangat squishy. Granger yang kita tahu sendiri juga, mungkin dia punya rondo, tapi dia tidak memiliki ability escape lagi ketika rondonya sudah cooldown. Dengan beberapa kali pick, 17 kali di pick tentunya. Ini akan menjadi hal yang menarik ketika kita melihat Lancelot dan Lancelot di pick. Oke, tapi kali ini dari draft pick yang kita lihat, kalau menurut gua draft picknya sama-sama kuat. Tapi dari Profesor KB, dua pilihan kali ini jatuh kepada Aku ke arah Aura Fire. Aura Fire. Wow, oke. Dari Gio. Aku melihat kalau late game bisa diamankan Secure. sama Alter Ego, aku pilih Alter Ego. Oke, 1-1. Dan kalau aku pribadi, kali ini agak sedikit concern ke arah Aura. Kalau dia nggak bermain dengan baik di early-nya, Nah, itu ini dia. bakal berat banget untuk dia. Ya. Karena powernya dia sekarang ini ada di early untuk dapetin poin utama supaya hero scaling di kiri kanannya bakal lebih kuat. Tapi kita bakal langsung saksikan saja fakta di Land of Dawn, di MPL, di week ke-8, minggu terakhir penentuan. Siapakah yang akan berada di upper bracket dan siapakah yang akan berada di playoff MPL season yang ke-7. Betul sekali, minggu yang menentukan dan mendebarkan untuk tim-tim yang bertanding. Meanwhile, sudah ada Chelly Boy, Udil, Leo Murphy berhadapan dengan Facehugger dan juga Drew di arah mid lane-nya. Alright, bukan hanya begitu saja, Leo Murphy bakal berada di garis depan. Dari seorang Leo Murphy tidak akan bermain dengan cukup agresif karena kali ini dia harus menggunakan Rafaela. Iya. Hero yang cukup imut, lucu, dan cantik untuk mengawal pergerakan dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari permainan kali ini masih slow aja temponya, belum mau terlalu gegabah karena mereka juga masih di early banget. Nggak mau terlalu barbar karena kalau misalnya AE terpancing barbar, ini bahaya banget. Mereka nggak bisa secure sampai ke late game nanti. Oh, tapi kalau gue lihat di sini kira kayaknya bakal lebih struggle dibanding seorang Ahmad. Karena di sini Ahmad bakal enak banget untuk ngepok sedikit demi sedikit dan Kabuki hanya tinggal memantapkan diri untuk tidak bermain offset. Sedangkan di arah bottom lane Ahmad bakal coba dipasang begitu saja. Belum ada crossbow of tank. Di arah bottom lane masih berhasil kabur dari Facehugger. Flame shot dikeluarkan. Tanda Udil is coming. Dan hanya dengan satu buah payung yang mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Yo, wings by wings dari Facehugger mencoba untuk mundur ke belakang, mencoba untuk melakukan rotasi kembali ke arah mid lane-nya. Meanwhile, sudah ada posisi yang diisi di bottom lane-nya. Sudah ada Chelly Boy dan juga Leo Murphy yang selalu bergerak kemanapun mereka pergi. Yes, ditempel begitu saja. Dua orang ini, Leo Murphy dan juga Sally Boy dan mereka Boy bahkan berhasil mendapatkan satu buah jungle dari tim Aura Fire. Di depan sana ada Drew, dibuka begitu saja. Facehugger bersama dengan Variety bisa melakukan satu buah pancer ke arah seorang Udil dan juga ingat Sally Boy sudah level 4 dan Sonata dikeluarkan. Drew sangat tombol tapi berhasil survive di arah mid lane. Hampir saja seorang Drew bisa terpick off dari tangan Chelly Boy. Meanwhile kali ini dari seorang Facehugger yang masih mencoba untuk mendapatkan serangan ke arah Leo Murphy. Wings by wings mundur ke belakang. Ada Kabuki yang kali ini mendapatkan serangan dari Tapi seorang Kabuki berhasil kabur kali ini, pergerakan yang cukup baik. Hampir saja terkena knockout strike tapi sayangnya hanya lewat ketek dari seorang Kabuki. Iya, Painya udah keren banget ya dengan Pakuito, skin baru. Iya, Iya benar-benar. kan? Main Pacquiao. Pacquiao. Dan kali ini kalau kita lihat dari turtle-nya sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Leo Murphy tadi sudah mendapatkan serangan dari seorang Drew, tapi masih cukup imba untuk ditumbangkan. Amat, lumayan sedikit struggle ditambah dengan serba Fedasek ke arah belakang. Wow. Harus first blood di arah bottom lane diamankan oleh Facehugger. Cover yang baik dari bottom lane atas seorang Keira. Ya ini Alter Ego sih sebenarnya harus selalu sering ya, nggak selalu sih, sering untuk rotasi ke bottom lane karena di situ sumber goldnya. Dimana ada Ahmad juga yang harusnya dibuat tajir. Meanwhile kayak ini kita lihat dari Pai yang mencoba untuk menyelamatkan seorang Leo Murphy di sana. Turtle-nya mencoba diamankan oleh seorang Chelly Boy dan Retribution is real. Dan Sonata dikeluarkan begitu saja langsung ke arah belakang. Dan habis dia menumbangkan serang Kabuki tapi terjatuh. Dan kali ini Halimat bisa menumbangkan satu orang.
Oh my god. Drew harus terpick off di arah mid lane. Maka ditembak begitu saja. Seorang Keira harus mundur. Tidak punya mana lebih. Belum punya item juga. Damage belum terlalu sakit. Iya, meanwhile kali ini Pai berhadapan dengan seorang Variety. Seorang jungler dari tim Aura Fire yang udah sekaratul maut. Bisa dipulangkan saja oleh seorang Variety, masih bisa mundur. Tapi tadi ya Be ya, kalau misalnya gue lihat Variety-nya nggak diganggu sama Pai, itu mungkin Variety bisa masuk sih. Iya, dia bisa masuk dan tentunya bisa mencuri ke arah turtle. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah retribution, ngadu di bagian turtle itu ya 50-50 pastinya. Namun Ahmad sih yang paling bahaya untuk sekarang. Walaupun dia tidak memiliki farming yang optimal, tapi sebenarnya dia dapetin momen untuk lebih owning di lane. Bener banget, dengan poking damage yang ia miliki, dia bakal langsung OTW ke arah Demon Hunter Sword. Permasalahannya, Variety tidak mendapatkan farming yang optimal. Berbeda dengan Sally Boy. So, Aura Fire agak Vesaga mau coba di pick up dengan satu buah flash shot. Kali ini belum dikeluarkan seorang Udil, bahkan dengan Ying yang overturn saja berhasil menumbangkan sang burung kecil di arah tengah sana. Facehugger dibalikan ke arah lane, berhasil menumbangkan one-one di arah bottom lane. Ternyata Udil tidak membiarkan begitu saja. Tapi Ahmad kali ini mendapatkan serangan yang cukup berarti kali ini. What an outplay from Ahmad dengan satu ball flicker menghindari pergerakan dari seorang Variety dan bahkan crossbow of tank-nya digunain dan Ahmad tidak terpick off sama sekali. Hampir saja seorang Ahmad bisa terpick off, tapi gerakan tangan yang luar biasa sekali. Hampir saja menumbangkan seorang facehugger tadi di bottom lane sana. Oh sorry, Keira di bottom lane. Itu kalau misalkan dapetin satu sih bakal epic banget. Tapi momennya Drew bakal Ahmad kali ini masih coba untuk bertahan, tapi Variety udah punya pacar flame shot telah dikeluarkan secara Udil. Tanda Udil is coming. Hello. Lihat Udil benar-benar nakutin dari jauh. Dengan satu buah flame shot aja membuat getar hati dari seorang Variety dan memilih untuk mundur sedikit. Bener banget, tapi kalau kita lihat top lane-nya, Pai seperti udah tajir melintir karena outer turret shield-nya, gold-nya udah bisa diamankan oleh Pai juga. Dan bahkan turret yang pertama di top lane-nya sudah bisa diamankan kan. Sementara itu Way of Dragon hampir saja terkonek kali ini kepada Ahmad. Dan Way of Dragon-nya on point sekali menumbangkan Ahmad untuk kedua kalinya. Variety masih mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Dan ada Drew di depan sana. Dari Turtle sudah diamankan Saber Miracle Boy. Menuju ke arah seorang Keira. Diperhatikan saja dengan satu buah Holy Balsam. Dan bahkan langsung dengan satu buah Rhapsody. Hanya bernyanyi menumbangkan seorang Keira dari River. Bohemian bukan Rhapsody, tapi kalau kita lihat Sally Boy mencoba untuk menyerang ke arah Kabuki di sana. Mencoba untuk men-setup ulang. Ada Leo Murphy yang selalu bersama Sally Boy. Selalu berdua membuat Sally Boy aman dan tentram. Sedangkan kalau kita lihat Sally Boy udah mendapatkan kill 2. Berbeda dengan Variety yang baru mendapatkan 1. Ini cukup rugi juga sih untuk Aura Fire. Tapi lihat Wave Dragon dikeluarkan begitu saja, tapi karena follow up dari terlalu jauh beda strike-nya. Bahkan kali ini kalkulasinya cukup salah dari Drew dan juga seorang Facehugger harus berhasil mendapatkan satu buah one-one di bottom lane. Masih mau lebih, tapi bisa dikeluarkan satu buah tembakan, ternyata Drew masih selamat. Langsung aja ada takdir yang berpihak terhadap seorang Drew yang kali ini Sally Boy bakal coba dijemput begitu saja oleh Leo Murphy. 3 versus 1, 3 versus 2. Menuju ke arah Deadson atau Flash dan bahkan Sally Boy dari Boy masih berhasil kabur di arah bottom lane. Keiranya harus ditumbangkan oleh seorang Sally Boy karena Udil datang tepat waktu. Kali ini Variety mencoba untuk menumbangkan Udil, tapi dirugi, 1000 rugi. Double kill diamankan oleh seorang Sally Boy. Diganggu kenakan strike dengan satu buah point tambah, tapi ternyata Wave Dragon berhasil menyelamatkan diri dari seorang Pai. Tidak begitu lama, dari midlane sana Kabuki mencoba untuk clear minion terlebih dahulu sebelum ditumbangkan dari mid turret-nya. Ini sih sebenarnya dari Sally Boy dan Udil serta pemain-pemain dari Alter Ego kali ini mendapatkan 1 point kill lagi ke arah seorang begitu saja Kabuki masih mau lebih. Udil yang dituju, tapi Kabuki mencoba untuk menggocek jiggle-jiggle untuk seorang Sally Boy dan ke Profesor KB. What happened to Variety? Iya, tadi satu buah puncture yang sudah dibuang begitu saja tanpa adanya Phantom Execution yang connect. Itu membuat Variety tidak memiliki satu buah escape mechanism. Makanya tadi Variety sebenarnya menurut aku cukup rugi ketika dia all out ke arah Sally Boy, tapi dia tidak mendapatkan Sally Boy-nya. Tapi untuk sekarang Sally Boy yang execution kali ini namun Holy Baptism yang menyelamatkan seorang Murphy. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Aura Fire, mereka hampir saja juga terpick off, tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka udah standby di arah bottom lane. Ada Keira di sana, Drew berada di luar rumput dan one-one dari seorang Ahmad mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Dipok begitu saja, sedikit demi sedikit Gio dan juga Kami Profesor dalam mid lane udah mau coba bertumbangin, tapi ternyata masih berhasil kabur dengan satu buah flee-nya. Iya, hampir saja tim menumbangkan Udil di mid lane. Kali ini Drew-nya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ahmad, tapi Sally Boy datang menjemput dengan Rhapsody-nya. Pai is coming, knockout strike, West Dragon telah keluar dengan bersama Veda S dan Blangsar, Veda S juga
Retribution miss. Lagi dan lagi Variety tidak berhasil mengenai pergerakan dari seorang Pai. Tapi Retribution masih dimiliki seorang Variety. Leo Murphy berada di garis depan sama dengan Kabuki. Ada sebuah Keira memberikan satu buah informasi, tapi Keiranya nggak mau masuk karena itu hanya gertakan saja dan Alter Ego tidak ada yang takut. Benar banget, tapi Turtle masih belum dieksekusi oleh kedua tim. Meanwhile, sudah ada Variety berjaga-jaga di sana, tapi Shelly Boy, Leo Murphy, Ahmad dan juga Udil langsung berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Turtle yang kedua kali ini. Ini tandanya bisa kita bilang item-itemnya udah bakal mulai jadi silakan Profesor. Iya, Heptasis Endless, tapi kalau ini jauh banget sih. Kalau misalkan melihat dari Shelly Boy, dia udah lebih siap untuk team fight, dia bakal ke arah Endless Battle, bahkan dia nggak bikin brute force, dia nggak terlalu takut sama Variety. Dia tahu Variety udah satu kali tumbang, udah cukup fall off sekarang dengan perbedaan gold yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego walaupun 1000 saja. Tapi perbedaan timnya ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Ahmadnya juga udah standby untuk team fight. Dan walaupun dia 0-3-0, dia mau jadi satu buah. Either itu tough boots atau Athena Shield. Tapi kali ini lihat arah top lane Tawasai dan keluarga West dengan seorang fight, tapi ternyata fight-nya masih bisa dash ke arah belakang. Pedasnya masih bisa bertahan. Ini akan ke outplay dari play, tapi ternyata tidak bisa bertahan di arah top lane. Harus ditunggu meanwhile di arah bottom lane dikerjakan oleh seorang Keira. Pertukaran yang cukup adil dan bakal didapatkan oleh seorang Shelly Boy The Miracle Boy. Diuntungkan dengan satu buah para pembuffnya. Iya benar banget, dan itu membuat Ahmad yang kali ini mendapatkan turret di bottom lane ya. Dan kalau kita lihat di mid lane kali ini sudah ada Leo Murphy dan Shelly Boy yang berhadapan dengan seorang Drew. Yang dimana Drew ini udah terombang-ambing ditembak-tembakin Shelly Boy. Oke, tapi di arah mid lane bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah turret. PDS Strike lagi-lagi dengan high ground yang kuat dari tim Aura Fire. Membuat mereka berhasil mempertahankan satu buah turret di arah mid lane-nya. Berdiri kokoh tegak, menantang tapi Variety karena belakang mencoba mendapatkan seorang Ahmad, tapi ternyata Beta masih kesan miss. Dapatkan oleh Batista bersama dengan satu buah Cloud Mountain sudah keluar dari seorang Ahmad menuju seorang Drew. Dua hilang, Jagger dan juga Drew harus tumbang di arah Jagger. Ini bencana untuk Aura Fire. Benar banget, dan kalau kita lihat dari tim Alter Ego-nya sudah owning banget dari perbedaan kill yang berbeda dua aja, tapi turretnya udah bisa dirontokin satu persatu oleh tim Alter Ego. Federasi dikeluarkan untuk high ground, mengusir para pemain. Tapi kita lihat Leo Murphy dan Udil berada di sosok sampingnya, mencoba untuk menumbangkan facehugger yang berada di belakang. Tapi kalau gua lihat ya di sini Profesor ya dan juga Gio, di mana Udil tidak terlalu agresif banget. Dia lebih ke arah cover dan Sonata dan keluarga Keira, mau kemana kamu sayang? Gak boleh pulang dari top lane sana. Damage yang terlalu besar membuat Keira belum punya item, dan bahkan di sini dulu bersama dengan Variety sudah berada di arah jungle. Dan Leo Murphy di depan dan satu buah light off yang dibuka begitu saja oleh seorang Leo Murphy. Biar tahu. Bener banget, ditambah lagi dengan Lord yang sudah hadir tengah-tengah lane off down. Athena Shield diamankan oleh Pai, sedangkan tadi gue sempat lihat Leo Murphy sudah mengamankan NOD. Ini membuat tim dari Alter Ego ini udah pede banget buat ngelawan seorang Keira. Dan kalau kita lihat dari damage deal-nya, 52.263 untuk Shelly Boy, besar banget sih. Karena beberapa kali 6 pick off yang diamankan Shelly Boy ini punya damage yang besar, ditambah lagi dia tidak terpick off sama sekali. Dan Shelly Boy dia juga nggak mau terlalu berburu-buru tuh dapetin satu buah Lordnya. Melihat damage yang dimiliki seorang Drew, berarti Drew memang menjadi frontliner dari tim Aura Fire. Karena biasanya itu antara Uranus ya kan, dari sideliner, tapi Kabuki kali ini nggak boleh pulang. Maunya digoyang, dipaksakan dia seorang atau begitu saja. Gak ada cover dan miss tembakan terakhir dari seorang Shelly Boy dari Cowboy. Silakan Bapak Ultraman sudah mulai dicari begitu saja. Aman, Cosmo of Theo udah nyampe. Juga seorang dulu. Masih coba dikeluarkan, tapi ternyata masih berhasil survive. Meanwhile, Keira menempel dengan baik. Satu buah energi dan juga cross-cross yang menumbangin Ahmad ditukar dengan seorang Variety di arah sana. Iya, ini rugi bandar juga untuk tim Aura Fire. Meanwhile, Pai-nya nggak mau membiarkan Keira pulang, tapi Kabuki menjadi target berikutnya. Masih bisa mundur ke belakang. Pas banget satu buah flicker yang digunakan seorang Kabuki. Karena kalau tidak itu kena strike-nya bakal bisa numbangin Kabuki di arah mid lane dan bakal keuntungan yang cukup besar untuk Alter Ego mendapatkan satu buah Bubble terhormat. Meanwhile, pengen lebih untuk dapetin turret terlebih dahulu sebelum mereka melakukan Lord karena mereka mau memastikan minions bakal masuk ke arah inhibitor tim Aura Fire. Benar banget, ada Kabuki kali ini berada di garis depan, mencoba untuk dipok aja seorang Pai di sana. Wave of Dragon ke arah Pai dari seorang Drew-nya masih cukup tanky. Dan kalau kita lihat Dead Sonata-nya belum on point karena Drew. Keira kali ini mulai masuk ke Winter Sanjana masih berhasil kabur. Lihat, Keira gak bisa berbuat banyak kali ini. Karena kalau Keira benar-benar masuk dan mencoba menempel seorang Shelly Boy, dia bakal bisa ditumbangin balik. Dia bakal bisa dihajar balik. Bener. Tapi aku lihat dari Aura ini benar-benar menggunakan formasi yang tadi di winning way of winning ya, dengan 4-1-nya. Lihat, dari seorang Kabukinya udah berada di bottom lane, sedangkan 4 orang di sana, ada Variety, Facehugger dan juga Keira bersama Drew.
selalu bersama-sama. Ini tapi masih bisa diamankan oleh seorang Oke. Ahmad kali ini. Tapi Ahmad ya benar-benar nge-cover sedangkan Westbrook dari keluarga Berheda SC terus sekali tumbal. Satu hilang hingga over tegar belakang Pesangan kan bisa pulang dan bahkan kata didapatkan. Sally Boy betul sini masih bisa dihindari satu bom dan Kera menjadi silsar. Sally pada Medical Boy memilih mundur. Rondo lagi-lagi. Udil Pai berhasil menyelamatkan seorang Sally Boy dan Medical Boy dan Kabuki gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Ada crossbow di sana masih ditahan oleh seorang Ahmad dan tidak dilepas begitu saja karena tahu ada satu buah Winston Franchise yang dimiliki oleh seorang Kabuki. Bahkan tebal Kabuki still survive in the top lane. Benar banget, tapi ini benar-benar buying time yang baik sekali dari Aura Fire karena dari Alter Ego sendiri belum melakukan ke arah Lordnya dan lebih memilih untuk menghancurkan turret di arah mid lane. Meanwhile Kabuki selalu berkelana layaknya Musafir, kali ini harus pulang karena mananya juga udah mulai habis sebelum dia nanti bisa untuk melakukan speed boost kembali. Oke, ternyata di sini bisa kita lihat langsung ada VSC Karstra udah berhasil tumbang terlebih dahulu. Tapi ternyata Kabuki sekarang tombol berhasil tumbangkan. Tapi crossbow of Tank-nya tidak keluar. Oh keluar. Crossbow of Tank-nya ternyata keluar tapi kali ini. Yes, karena udah gak ada lagi tuh. Titik hijau baru muncul tadi. Soalnya tadi udah keburu di kill sama Jelly Boy. Iya, cooldown, masih cooldown. Betul banget, dan Lord sudah mulai diakusisi oleh Alter Ego. Ada 4 orang di sana, Pai, Leo Murphy, Jelly Boy, dan juga Ahmad. Lordnya mau di-secure oleh Alter Ego, tapi di situ udah ada Drew. Vesagar harus datang sih, Vesagar harus datang. Kira bakal coba untuk datang ke arah belakang sana. Ada Drew juga, Dwarf Dragon belum dikeluarkan. Masih memilih untuk sahabat terlebih dahulu, tapi dia Sonata mengecek pergerakan dari tim Aura Fire. Udah mulai masuk, tapi Kira ke arah belakang. Retribution Sally Boy berhasil mendapatkan satu momen, tapi Winston saja berhasil menunda kematian dari seorang Kira. Bahkan Drew-nya sekarang mau coba dipasang begitu saja ke belakang Ahmad. Flicker belum dikeluarkan, masih ditahan. Sudah tidak ada flicker dari seorang Ahmad di area top lane. Benar banget, tadi Ahmad benar bagus banget nge-flicker ke depannya untuk menumbangkan satu orang dulu di sana. Meanwhile Jelly Boy yang udah owning banget mencoba untuk merampok dari purple buff milik seorang Variety dan Kabuki kali ini menjadi korban sepertinya. Sebentar lagi tapi ada Fedor Ice Light dikeluarkan oleh Facehugger mencoba untuk memukul mundur dari seorang Pai, Leo Murphy dan juga Jelly Boy. Oke, Profesor KB, bagaimana nih menurut Profesor KB? Aura Fire tadi early mendominasi tapi bahkan kali ini agak sedikit tertekan. Iya, ketika Variety-nya tidak mendapatkan Sally Boy itu udah benar-benar mimpi buruk dan ini Sally Boy-nya nggak pick off sama sekali. And then bisa end game sekarang. Kalau gitu lihat di arah bottom lane seperti kata Profesor akan bisa end game. Langsung dihindari itu saja tapi ternyata satu buah Rhapsody gak kena. Dwarf Dragon, Kasala Murphy. Langsung ada kali ini Solipatism yang membuat Drew-nya bahkan gak bisa bergerak. Meanwhile di belakang sana bakal lebih fokus menuju ke arah Bubble Lord. Roland masuk ke arah base daripada pemain tim Aura Fire. Bakal coba fokus Variety satu buah Phantom Explosion menuju ke arah belakang. Gak berhasil dapetin apapun dan bahkan masih berhasil survive dari Aura Fire. Iya, kehilangan satu orang Drew di sana. Kiranya menjadi target dari tim Alter Ego. Meanwhile di depan sana Jelly Boy udah free farm banget mencoba untuk mundur karena ada Fedor Ice Strike dikeluarkan oleh seorang Facehugger di situ. Satu buah Fedor Ice Strike langsung seperempat darah. Langsung fokus secara belakang. Crossbow yang telah terbuka kali ini. Kalau coba dibuka, kenapa strike langsung belakang. Langsung tumbang, tapi ternyata Kabuki masih berhasil kabur dan bahkan seorang Pai yang harus ditumbangkan seorang Variety. Kira akan pertahanan cukup banyak harus ditumbangkan dengan damage cukup besar dari tim Alter Ego. Ini udah masuk ke arah late game, benar-benar owning. Ini bencana. Ingat dari bola dari belakang. Pesanger udah gak ada. Satu buah pertahanan defensif backline-nya harus hilang. Variety di arah belakang sana. Diamankan seorang Udil dan ini bencana. Alter Ego berhasil mendapatkan wipeout dan DCC. Alter Ego berhasil mengamankan poin yang pertama harusnya. Tapi Jelly Boy-nya harus tumbang di tengah-tengah peperangan dan kali ini Leo Murphy dan Udil berjibaku bersama dengan Ahmad untuk menghancurkan base terakhir mirip Aura Fire. Alright, Alter Ego.